sama bapak saya juga begitu juga dulunya waktu dia mudanya. Sampai saya kelas 2 kelas 3 SD udah berlangganan majalah kunang-kunang dari Jakarta. Padahal namanya nama di kampung di sana tuh jangankan majalah ya, koran aja nggak ada ya. Tapi saya itu dapat kiriman tiap bulan ya. Gitu tuh. Walaupun saya nggak bisa baca, tapi bangga banget tuh bawa majalah ke sekolah ya. Dia itu minta dongengin. Gitu. Nah itu pertama. Ya, mulai saya udah remaja, udah pindah ke Jakarta, itu juga saya nggak putus-putusnya namanya hobi membaca itu. Saya sekolah di Gambir, tinggal di Keramat-Jati. Itu saya sekolah sore, pagi itu saya udah berangkat. Itu semua toko buku barangkali itu penjaga buku toko mungkin marah sama saya, ini anak tiap hari ngucak aja. Tapi karena saya tahu asal namanya pelayan toko itu orangnya harus sabar dan harus melayani gitu. Jadi saya leluasa saya masuk toko buku dari Jatinegara sampai Keramat sampai toko Gunung Agung ya. Itu habis waktu itu. Nanti sampai di Gunung Agung nanti jam 12 ya, baru saya jalan buru-buru ke sekolah di Gambir. Ya gitu. Itu awal nama hobi. Ya setelah namanya saya bekerja, memang hobi itu nggak bisa juga ditinggal. Apa aja namanya tiap hari itu saya selalu pegang buku ya, bukan buku pelajaran aja ya, buku pelajaran otomatis ya, buku. Nah, lihat di Jalan Keramat itu tuh banyak tuh buku-buku loakan deh, majalah itu kadang-kadang kalau kejangkau dengan jajan saya beli itu saya baca. Nah itulah awal mulanya saya itu terinspirasi untuk bikin perpustakaan. Perpustakaan itu setelah saya dapat rumah di Depok, yaitu Perumnas. Di awal pertamanya itu saya karena nggak punya rumah, saya udah berkeluarga, saya ajukan permohonan, dapatlah rumah Perumnas. Ya, dengan ada rumah Perumnas itu saya makin getol lagi. Nah, karena di Perumnas itu daerah Perumnas 2 itu dulu masih baru, masih kosong, jadi hiburan masih susah. Nah, anak-anak itu sekolahnya ada yang belum bisa sekolah dan apa. Nah itu caranya saya tuh. Nah saya kumpulin buku-buku sisa majalah. Nah saya suruh anak saya digelar di depan. Ya. Anak saya ada yang disewain juga, ada apa. Tapi saya bilang jangan disewain. Ya. Tapi anak saya sudah disewain juga. Ya. Alhamdulillah lah namanya anak-anak ya dapat namanya 25 perak, 50 perak itu dikumpul sama dia. Nah itu awalnya. Nah dari itulah mulai meningkat saya ke namanya secara resmi. Resmi enggak juga, karena saya di sana itu juga karena orang masyarakat selalu saya terpilih jadi ketua RT dengan kesempatan sebagai pengurus masyarakat. Saya bentuklah namanya taklim. Mulai dari taklim ini saya kembangkan namanya Gemar Membaca. Akhirnya di blok saya itu semua ini karena kita ini nama aja merdeka tapi harus berjuang terus ya. Bagaimana kita memperjuangkan sistem pendidikan sekarang ya. Ya kita bisa di literasi ini ya, inilah perjuangan kita. Nah inilah makanya saya ini nggak berhenti lah ya, ingin rasanya bagaimana negara kita ini maju ya, setingkat negara-negara maju lain. Nah, itulah barangkali idealis saya. Sampai anak-anak pun juga udah tertular jiwa saya. Anak 4 tuh pesantren semua ya. Pokoknya harus ke pesantren. Kenapa pesantren? Pesantren itu semua ilmu ada di sana ya. Karena anak-anak di pesantren diajar mandiri, diajar kreatif, diajar berorganisasi dan semua. Ya, alhamdulillah berhasil. Nah itulah, tinggal sekarang satu di rumah ini karena ada keluarga. Nah inilah pendamping kami sebagai orang tua. Nah, dan itu sekarang anak-anak lagi menyebar semua ini kemana-mana. Tapi mereka tetap mengirimkan kontribusi kepada kami. Apakah itu berbantu? Yang jelas pemikiran dan buku ya. Yang paling besar di Surabaya sekali beberapa bulan dia kirim buku ya. Walaupun istilahnya majalah tapi dia lihat wah ini penting dikirim gitu. Nah itu ada di Cibubur, ada di Karangbolong itu tuh nomor 4. Nah itu sampai namanya karena idealis kita dari kecil sampai dia dapat suami
dapat juga yang idealisnya sama kita, mendirikan pesantren sana. Pesantren itu udah berjalan ya 2 tahun, barulah 3 tahun. Alhamdulillah, itulah barangkali hasilnya buah idealis kita memperjuangkan masyarakat ini untuk gemar membaca dan berpengetahuan yang luas, intelektual gitu ya. Imajinasi gitulah. Nah, mudah-mudahan semua ini bisa ditularkan kepada anak-anak kita yang generasi penerus ini. Sekian.